penanggulangan yang paling efektif ternyata apa yang dicanangkan oleh Bapak Luhut Panjaitan. Pak Luhut bilang bahwa beliau yakin bahwa pemerintahan yang akan datang, yaitu pemerintahan Bapak Prabowo Subianto, akan lebih hebat dan lebih cepat bergeraknya dan mungkin terbang dengan cara-cara efisiensi e-katalog yang telah dilakukan oleh pemerintahan Bapak Joko Widodo. Selamat siang, kembali lagi bersama Mr. Puisi Live. Kini tidak segan-segan Mr. Puisi menganalisa mulai dari politik sampai perekonomian bangsa. Kenapa Mr. Puisi sangat care dengan masalah bangsa ini? Tanpa adanya pemerintah yang baik, pemerintah yang bersih, maka masalah-masalah bangsa ini tidak akan bisa dihargai oleh orang asing. Ketika pemerintah ini mampu menjadikan negara yang bersatu dan mampu melakukan efisiensi di segala bidang, maka pertumbuhan ekonomi pasti akan melejit ke atas. Nah, saya sangat senang sekali mendengarkan pidato-pidato yang menyangkut masalah perekonomian, yang menyangkut masalah efisiensi. Bagaimana cara melakukan efisiensi yang selama ini negara luar sudah melakukannya jauh hari sebelum kita merdeka. Tetapi 100 tahun sudah merdeka, efisiensi baru mungkin tahun ini masih di pemerintahan Bapak Joko Widodo sudah dilakukan efisiensi tersebut. Tanpa efisiensi yang baik, pertumbuhan ekonomi negara yang kita bangga-banggakan ini, yang kita cintai ini, maka akan tersendat-sendat karena korupsi akan merajalela di mana-mana. Coba kita pikirkan, apabila tidak melakukan efisiensi dengan sistem digitalisasi, dengan sebuah sistem yang mampu mengawasi dengan sistem digital, maka sistem inilah sangat baik sekali dan ternyata sudah dilakukan oleh pemerintah Joko Widodo melalui menteri yang paling smart, yaitu Bapak Luhut Panjaitan. Apa yang dilakukan oleh Pak Luhut? Yaitu Pak Luhut sudah merencanakan dan sudah melakukan efisiensi dengan cara sistem. Sistem apa yang dibuat? Maka sistem perekonomian, sistem pembelian di negara yang kita lihat sangat kompleks, mulai dari pemerintah pusat sampai ke daerah, sistem pembeliannya selalu bernuansa korupsi. Bagaimana caranya Pak Luhut melakukan efisiensi? Ini adalah membuat e-katalog. Jadi semua pembelian barang-barang di seluruh Indonesia akan ditentukan harganya di dalam e-katalog. Konon katanya e-katalog, macam-macam item barang-barang yang ada di e-katalog yang sudah ditentukan sudah berjumlah 9,4 juta item. Begitu banyak item yang telah ada di e-katalog. Sebelumnya saya dengar hanya 50.000 item. Kalau 50.000 item mungkin tidak akan bisa efektif. Setelah 9,4 juta item dan mungkin akan menjadi 20 juta item. Ketika itu efisiensi pembelian barang-barang yang dilakukan oleh
para pejabat tinggi maupun sampai pejabat ke daerah akan dilakukan secara efisien, maka korupsi bisa ditanggulangi dengan sistem. Makanya dulu pernah kita agak nyinyir juga melihat bahwa Pak Luhut bilang penangkapan koruptor itu oleh KPK dibilang kampungan. Dia bilang sangat lantang mengatakan OTT KPK kampungan. Waduh, karena dia belum bisa menjelaskan bahwa yang sesungguhnya yang dibutuhkan adalah penanggulangan. Nah, memang KPK sudah melakukan penyuluhan, penanggulangan, tetapi penanggulangan yang paling efektif ternyata apa yang dicanangkan oleh Bapak Luhut Panjaitan, yaitu membuat e-katalog. Semua pembelian yang ada di negara kita ini menggunakan e-katalog. 99,4 juta sudah ada dalam e-katalog. Misalnya, saya dengar juga dalam pidato Pak Luhut, misalnya pembelian komputer saja, APBD, APBN, pembelian komputer saya, itu dengan e-katalog ini bisa 40% efisiensinya. Betapa sebelum ada e-katalog, korupsi itu sudah sedemikian besar. Yang menikmati adalah segelintir orang. Tetapi saya memang pernah berpengalaman sebagai manajer pembelian dulu di sebuah perusahaan supplier oil company misalnya. Nah, di situ zaman itu belum ada e-katalog, tapi sekarang apabila sudah ada e-katalog maka tidak akan terjadi makar. Kalau udah ada e-katalog tidak perlu tender lagi. Kita misalnya mau mengadakan 1.000 komputer, sudah kita berikan kepada supplier yang mempunyai garansi, yang bonafide, yang pasti bisa mensuplai barang-barang tersebut, tetapi bisa dibagi, tidak perlu tender, dibagi rata saja. Yang penting merek komputer, harganya, speknya ada di e-katalog. Jadi tidak bisa lagi ada korupsi di bagian procurement di sebuah oil company, lebih-lebih ya di DKI ini, di Pemda, di seluruh jajaran pemerintah ini tidak akan ada korupsi. Maka ketika e-katalog ini sudah diberlakukan di seluruh Indonesia, maka efisiensi pasti akan terjadi. Ketika itu efisiensi inilah menyumbangkan perekonomian kita akan lebih maju lagi. Nah, di samping itu perlu dilakukan pengawasan. Apakah semua pembelian dalam pemerintah ini sudah dilakukan melalui e-katalog? Nah, kecuali dalam proyek-proyek itu memang tidak bisa dibuat e-katalog. Proyek itu harus dilakukan dengan tender. Tetapi bagaimana tender dalam sebuah proyek itu bisa efisien? Ada caranya. Maka harus ditunjuk quantity surveyor yang independen. Jangan yang menunjuk quantity surveyor itu dari instansi bersangkutan. Maka harus ada tim yang khusus, tim efisiensi ini menunjuk quantity surveyor untuk setiap pembangunan. Kalau itu yang terjadi, maka efisiensi di segala bidang pasti dapat dilakukan secara baik. Itu e-katalog. Nah, coba kita lihat apa sih yang diinformasikan oleh Pak Luhut, yang merupakan menteri senior yang sangat dipercaya oleh Bapak Joko Widodo, yang memang luar biasa pemikirannya. Beliau itu seorang tentara yang jenius. Ketika dia sebagai menteri, maka dia pun akan membuat sesuatu yang luar biasa di kementerian yang beliau pimpin. Nanti setelah mengenai e-katalog, mungkin juga setelah e-katalog juga kita akan lihat juga efisiensi
cara pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh Pak Luhut dengan yang apa dinamakan Simbara. Setelah pidato ini mungkin akan ada juga informasi Bapak Luhut Panjaitan mengenai Simbara. Marilah kita simak apa yang beliau informasikan, apa yang beliau telah perbuat untuk negeri yang luar biasa hebatnya ini. Semua orang-orang asing atau orang-orang asing yang saya temui, yang menemui saya, mereka memberikan apresiasi terhadap apa yang kita buat, dan mereka kaget begitu maju kita mengenai penggunaan e-katalog dan sebagainya. Kemarin mantan Perdana Menteri Turnbull dari Macron dari Australia datang ke saya sore, kami bincang-bincang dan saya juga info beliau. Beliau mengapresiasi luar biasa kemajuan selama 8 tahun terakhir di pemerintahan Joko Widodo, dan saya yakin ini pasti akan lebih baik lagi ke depan ini karena kita mulai bukan dari nol. Saya mengalami sebagai Kepala Staf Presiden pada waktu 2014, jadi saya bisa melihat bagaimana perbedaan dengan sekarang dan yang lalu, dan saya yakin sekali lagi dengan leadership dan teamwork yang ada dari pemerintahan yang akan datang, kita pasti akan lebih bagus. Pak Luhut bilang bahwa beliau yakin bahwa pemerintahan yang akan datang, yaitu pemerintahan Bapak Prabowo Subianto, akan lebih hebat dan lebih cepat bergeraknya dan mungkin terbang dengan cara-cara efisiensi e-katalog yang telah dilakukan oleh pemerintahan Bapak Joko Widodo, di mana dengan advisor yang luar biasa dari Pak Luhut ini, dan kata Pak Luhut bahwa Pak Prabowo pun akan mengikuti jejak efisiensi yang telah dilakukan oleh pemerintah Pak Joko Widodo. Maka transisi inilah menyebabkan bahwa pemerintahan Bapak Prabowo mampu memberantas korupsi melalui efisiensi, dan mungkin juga mampu memberantas korupsi selain melalui efisiensi juga melalui peraturan yang ketat, mengenai kebijaksanaan yang ketat, kemudian peraturan-peraturan yang tegas sehingga para koruptor itu akan jera apabila Bapak Prabowo sudah melakukan memanage bangsa ini dengan tegas dan berani. Coba kita lihat apa yang dikatakan Pak Luhut lagi. Mudah-mudahan semua informasi ini dapat berguna bagi pemerintahan Bapak Prabowo yang akan datang. Coba lihat. Juga ada teman-teman wakil menteri dan hadirin sekalian yang berbahagia, dan Pak Arief sebagai tuan rumah, dan juga ini ada Pak Sandi dan yang lain saya tidak sebut satu-satu. Saya ingin sampaikan ini kita tahun yang ke-7 atau apa yang ke-7, dan saya ingat ya 7 itu ya 8 ya. Saya ingat dulu kita mulai ini e-katalog ini sebenarnya banyak yang pesimis. Sekarang kita mulai di e-katalog itu hanya 50.000 item waktu itu. Saya ingat roughly 50,000. Tapi hari ini, kemarin saya tanya si Odok, Dok, berapa sekarang udah register? Dia bilang 9.4 million items. Teman-teman sekalian, 9,4 juta itu bukan apa yang kecil. Jadi sebenarnya saya sampaikan juga pada Bapak Presiden, Pak, 9,4 juta ini kita sudah bisa membuat industri policy kita. Jadi item apa saja dari 9,4 juta ini kelompokin, yang kita bangun industrinya supaya itu betul-betul mereka captive market masuk di dalam e-katalog tadi. Jadi digitalize ini, itu orang marah sama saya waktu saya bilang dulu OTT kampungan, karena dengan digital kita membangun ekosistem, orang nggak bisa curi, tidak bisa mencuri. Kenapa? Karena semua dengan mesin, ada deal dengan mesin. Sekarang e-katalog kita itu sudah versi ke-6 loh ya.
versi kanan, karena ada yang coba mengganggu. Sekarang dengan sistem versi 6 ini, anomali harga bisa segera kita lihat. Nah, itu sebabnya kalau Anda dengar saya beri statement juga, pemilihan KPK sekarang ini menurut saya harus independen orang-orangnya. Jadi penyidik-penyidiknya biarlah independen, orangnya independen, dan tugas pokok mereka itu nanti adalah patroli di e-katalog, di Simbara, di government teknologi, untuk memastikan bahwa sistem ini jalan. Karena kalau ini jalan, tadi sudah disampaikan, itu dampak daripada tahun lalu dengan pembelajaran kita itu berdampak pada ekonomi hampir 1%, dampak growth-nya. Jadi efisiensi itu berdampak pada growth, menciptakan lapangan kerja. Anda nggak bisa bayangkan dengan 9,4 juta ini berapa lapangan kerja nanti yang bisa kita ciptakan. Jadi inovasi-inovasi semacam ini harus kita munculkan, kita kembangkan ke depan. Dan saya lihat Presiden terpilih sangat paham sekarang masalah ini, dan itu harus kita dorong. Kita harus kompak. Itu sebabnya saya masih mendorong, sudah 2 tahun kita kerjakan undang-undang, sekarang rancangan undang-undang pengadaan barang jasa publik. Ini supaya membentengin. Jadi negeri ini harus kita bangun, kita bawa untuk bangun dalam satu sistem. Jadi bukan OTT 50 juta, 100 juta, rame, jadi drama. Sekarang Anda tidak tahu selama setahun terakhir ini berapa ratus triliun yang dihemat oleh KPK. Orang mesti coba dihitung, berapa ratus triliun. Satu komputer odol lapor ke saya, satu pembelian laptop, satu item, itu bisa menghemat berapa? 40%? 40% dari berapa triliun. Sekarang kita bisa buat, sekarang ini lihat apa ice code daripada setiap barang yang dibeli. Karena semua usulnya data. Jadi saudara-saudara sekalian, pekerjaan yang kita lakukan rame-rame ini kerjaan tim, bukan kerjaan satu orang. Saya kebetulan diminta menganukan ini untuk memimpin ini. Tapi apakah saya bisa sendiri? Tidak bisa. Kalau saya nggak ada si Odo waktu itu, nggak ada Anas, nggak ada Sandi Uno, nggak ada yang banyak lagi, mana bisa seperti sekarang? Nggak bisa. Jadi saya sangat percaya pada teamwork. Nah tadilah begitulah hebatnya Bapak Luhut. Di samping efisiensi yang cukup menarik, apa yang dibicarakan tadi, bahwa akan menambah lapangan pekerjaan sebegitu banyak. Dari 9,4 juta item, mungkin 50% sebagian besar itu belum ada produksi dalam negeri. Mungkin ada banyak item-item yang diproduksi di luar negeri merupakan barang impor. Nah, bagaimana caranya 9,4 juta item itu semua diproduksi oleh UMKM di negara yang luar biasa jumlah penduduknya dan luar biasa juga jumlah UMKM-nya. Maka apa yang dikatakan Pak Luna tadi di samping efisiensi juga harus dilakukan pengawasan. Setelah ada e-katalog ini, jadi KPK itu bukan hanya kerjanya OTT aja, tetapi dia mengawasi keliling seluruh departemen, keliling apa yang dibeli, apa sesuai dengan e-katalog apa tidak. Nah itu akan dilakukan. Katanya luar biasa efisiensinya ini, dan yang paling penting bahwa 9,4 juta itu apa saja sih? Mulai dari lem, kertas, segala macam ballpoint dan lain-lain itu kan harus diproduksi di Indonesia. Karena udah pasti bisa dikategorikan setiap barang itu. Misalnya pensil kebutuhan di Indonesia tuh berapa jumlahnya, itu bisa terlihat dari APBN yang telah berjalan. Misalnya ballpoint, kertas, mungkin ada lain-lain segala macam 9,4 juta semua harus diproduksi dalam negeri. Dihimbau kepada pemerintah bahwa semua harus menggunakan produksi dalam negeri. Apabila ini bisa dilakukan, maka Indonesia akan luar biasa, penambahan lapangan pekerjaannya dapat efisiensi, pertumbuhan juga akan jauh meningkat. Nah itu yang dikatakan tadi oleh Pak Luhut. Dan yakin
Kalau tidak ada transisi ataupun tidak ada keberlanjutan dari Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, maka Pak Prabowo akan membuat sistem yang baru, membutuhkan waktu 2-3 tahun, tidak mungkin bisa pertumbuhan yang dicanangkan oleh Pak Prabowo menjadi 8% itu tercapai. Apabila berkelanjutan, kemungkinan sekali Pak Prabowo mungkin di tahun ketiga pertumbuhan akan mencapai 8%. Nah, selain itu, bagaimana? Kenapa kita bilang bisa 8% pertumbuhannya setelah 3 tahun Pak Prabowo memimpin? Mari kita simak mengenai apa itu Simbara. Pak Luhut juga mencanangkan program Simbara. Simbara kalau tidak salah sistem informasi mineral dan batubara. Nah, kenapa ini baik? Berarti yang tadinya batubara sulit dikontrol dengan sistem digitalisasi, mereka berapa ekspor, akhirnya tidak tahu secara persis. Kalau sekarang dengan suatu sistem yang dibuat yang dinamakan Simbara, semua produksi, semua ekspor yang dilakukan oleh pengusaha batubara dapat dicatat secara transparan, maka pajak pun tidak bisa dimanipulasi oleh pengusaha yang bersangkutan. Belum lagi mineral yang lainnya, bauxite, timah, nikel, dan lain-lain. Itu akan dikelola dengan sistem Simbara, sistem informasi mineral dan batubara. Ini yang luar biasa. Nah, tapi kalau pemerintahannya tidak klop dengan Pak Jokowi, misalnya gitu, Pak Anies misalnya jadi presiden, semua yang dicanangkan, semua yang dibuat oleh Pak Jokowi yang baik-baik, kemungkinan akan dilakukan perubahan. Ketika dia melakukan perubahan, ketika itu ekonomi akan merangkak ke bawah, bukan naik ke atas. Untunglah negara Indonesia dipimpin oleh Bapak Prabowo yang mau melakukan pembangunan dengan berkelanjutan. Itulah hikmahnya Bapak Prabowo menjadi Presiden Republik Indonesia mulai 20 Oktober tahun ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan para pencinta Mr. Puji yang saya hormati, marilah kita simak apa yang dibicarakan oleh Pak Luhut Panjaitan. Marilah kita dukung demi bangsa yang akan melaju ke 2045 yang akan datang. Silakan. Kita sudah makin paham betapa negeri ini sebenarnya makin lama makin baik. Saya hanya berspek sedikit. Saya mulai paham mengenai digital ini sebenarnya karena COVID, karena peduli lindungi. Itu saya baru paham, dan saya senang hari ini kita sudah luncurkan untuk timah. Sebenarnya agak terlambat, terus terang kami itu sudah deputi saya toh itu sebenarnya sudah saya dorong untuk meluncurkan ini kira-kira berapa bulan lalu, tapi ada berapa macam sampai kejadian yang di korupsi yang timah itu mendorong kami mempercepat proses ini, dan hari ini saya pikir sudah bisa luncurkan. Dan tadi saya tanya, saya langsung bilang, toh ini bisa berapa kita dapat lagi uang? Hanya dari royalti kita bisa dapat 5-10 triliun, hanya royalti, tidak bicara pajak. Jadi Anda bisa bayangkan semua kalau kita bikin tertib bisa hebat. Tadi saya baru disiplin Bu Ani, saya bilang, Bu, ini saya ada agenda soal ini. Dulu apa? Durian. Dia ketawa. Karena durian, ekspor durian kita dari saya baru kirim tim ke sana dari dari Sulawesi. Itulah tadi dengan sistem Simbara itu semua akan dilakukan secara transparan dengan digitalisasi, sehingga royalti daripada ekspor batubara dan mineral akan berlimpah-limpah ketika sudah dilakukan dengan sistem Simbara. Itu yang menjadikan optimisme kita di pemerintahan Bapak Prabowo akan terbang, karena sistem yang dilakukan adalah sistem keberlanjutan. Apalagi transisi yang dilakukan sudah hampir
3-4 bulan ini merupakan keuntungan dari Bapak Prabowo Subianto. Selama 3 bulan ini Bapak Prabowo memperkenalkan diri ke seluruh Asia, kemudian sampai ke Rusia. Memperkenalkan diri sehingga pada saat Pak Prabowo tahun 20 Oktober langsung terbang, tidak perlu lagi jalan-jalan ke luar negeri, langsung membenahi, langsung bekerja di dalam negeri. Nah, ini kan curi start yang luar biasa. Ya, jadi tidak perlu lagi dalam 100 hari itu terbang, perkenalkan diri ke seluruh dunia. Langsung beliau, karena beliau sudah terbang sebagai Menhan dan juga sudah diketahui oleh dunia, beliau itu adalah presiden yang memenangkan di Pilpres tahun ini. Mereka walaupun sebagai Menhan, mereka juga diketahui bahwa mereka adalah calon presiden yang akan datang. Sehingga sambutan dengan Pak Prabowo di luar negeri seperti sambutan seorang presiden. Itulah yang kita amati. Maka curi start ini akan dilakukan oleh Pak Prabowo ketika saya pernah dengar 20 Oktober setelah terima jabatan langsung 23 Oktober kerja ngebut. Luar biasa. Ya, mudah-mudahan hal ini membawa hikmah yang luar biasa untuk kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia. Sehingga cita-cita Bapak Prabowo, cita-cita untuk melaksanakan Undang-Undang Dasar 45 untuk berlaku adil, berlaku sosial, dan untuk mensejahterakan masyarakat di Indonesia mudah-mudahan tercapai. Untuk itu, marilah kita dukung pemerintah Bapak Prabowo yang luar biasa ini, karena berkelanjutan. Tanpa berkelanjutan, omong kosong presiden mendatang tidak akan mampu terbang. Karena dasar-dasar atau pondasi yang telah diletakkan oleh Bapak Jokowi yang sangat luar biasa. Maka ketika itu, keberlanjutan ini yang menyebabkan Bapak Prabowo akan sukses memimpin negeri ini. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu, para hadirin sekalian. Tonton terus Mr. Puisi Live, karena Mr. Puisi Live akan menyajikan hal-hal yang penting dan sangat berguna bagi bangsa Indonesia. Untuk itu, jangan lupa subscribe ya, follow dan share Mr. Puisi Live. Terima kasih, bye.